semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Jadi incaran MU dan Chelsea, Declan Rice putuskan masa depan setelah Euro 2020. Manchester United dan Chelsea nampaknya harus bersabar dalam mengejar Declan Rice. Gelandang West Ham itu memutuskan untuk menunda semua pembicaraan terkait masa depannya hingga Euro 2020 selesai. 2 musim terakhir reputasi Rice tengah melejit di Inggris. Ini dikarenakan sang gelandang tampil dengan impresif di lini tengah West Ham. Ada 2 klub besar Inggris yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Mereka adalah Chelsea dan Manchester United yang ingin memboyongnya di bursa transfer musim panas ini. Dilansir di Athletic, kedua klub itu harus bersabar karena Rice tidak mau membicarakan transfer dalam waktu dekat ini menurut laporan tersebut. Rice saat ini ingin fokus bermain di Euro 2020. Ia sangat memprioritaskan turnamen ini karena ini merupakan turnamen perdananya bersama timnas Inggris. Ia ingin bisa tampil maksimal di turnamen ini sehingga ia akan memikirkan hal-hal lain seperti kejelasan masa depannya. Tidak hanya MU dan Chelsea yang ditolak Rice untuk membicarakan masa depannya, West Ham selaku pemiliknya juga ditolak. West Ham dilaporkan ingin memberikannya kontrak baru sebagai langkah pencegah sang gelandang pindah di musim panas nanti. Namun Rice menolak permintaan itu dan ia baru mau membahas mengenai kontraknya setelah Euro 2020 berakhir. Manchester United dan Chelsea harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Rice karena sang gelandang dibanderol di angka 80 juta pounds di musim panas nanti. David De Gea akan putuskan masa depan setelah Piala Eropa 2020. Kiper Manchester United asal Spanyol David De Gea akan menentukan soal kelanjutan karirnya setelah Piala Eropa 2020. Kiprah David De Gea di Manchester United pada musim 2020-2021 menjadi sorotan. Pasalnya ia harus berbagi tempat bersama Dean Henderson mengawal gawang setan merah. Henderson diindikasikan perlahan tetapi pasti menggeser posisi De Gea. De Gea pun menjadi sasaran kritik menyusul kekalahan Manchester United dari Villarreal pada babak final Liga Eropa. Dalam laga di Stadion Gdańsk, Polandia, pada 26 Mei tersebut, De Gea turun sebagai starter. Bencana terjadi saat laga harus ditentukan melalui adu penalti dan De Gea maju sebagai penendang untuk Manchester United. Ia gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Manchester United pun kalah 10-11 setelah bisa mengimbangi Villarreal 1-1 pada waktu normal dan extra time. Faktor-faktor tersebut diyakini banyak pihak akan menjadi alasan De Gea hengkang dari Old Trafford pada musim panas 2021. Padahal De Gea masih terikat kontrak dengan Man United hingga 2024 mendatang. Hanya saja media Inggris memberitakan bahwa De Gea akan bertahan di Manchester United hingga kontraknya selesai. Jika indikasi itu benar, De Gea punya tanggung jawab untuk membuktikan kelayakannya menjadi kiper nomor 1 Man United. Henderson pun mengatakan siap memperjuangkan posisinya di tim. Saya sudah bertekad untuk meraih posisi kiper nomor 1. Mungkin nantinya saya akan mendapat masalah karena mengatakan ini, tutur Henderson. Namun pada akhirnya ketika momen itu tiba, jadi saya akan terus bekerja keras. Saya sudah siap, ujarnya lagi. Paul Pogba, tujuan berikutnya adalah Turin. Gelandang Manchester United Paul Pogba membuat rumor soal kepindahannya ke Juventus semakin menguat. Pemain asal Prancis tersebut berkata kalau markas Juventus, Turin bakal menjadi destinasi berikutnya. Isu soal kembalinya Pogba ke Bianconeri sudah berhembus sejak beberapa tahun yang lalu. Tepatnya ketika performanya bersama Manchester United berada di bawah standar hingga dirinya diterjang kritikan dari berbagai kalangan. Sejak kedatangan Ole Gunnar Solskjaer, penampilan Pogba mulai membaik dan konsisten. Sayangnya itu bukan jaminan kalau dirinya betah dan berniat bertahan di Manchester United dalam waktu yang lama. Sampai sekarang Pogba belum juga menandatangani kontrak baru. Kontraknya yang sekarang hanya berlaku sampai tahun 2022 mendatang dan kalau tidak segera diperpanjang, The Red Devils harus menjualnya di musim panas ini. Menjual Pogba di musim panas ini harus dilakukan
Karena kalau dibiarkan begitu saja, sang pemain bisa meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer. Sama seperti tahun 2012 lalu ketika dirinya cabut ke Juventus. Rumor kedekatannya dengan Juventus sebenarnya telah meredup belakangan ini. Sebab raksasa Italia tersebut sedang mengalami kendala finansial, mereka diyakini tak akan mampu memenuhi permintaan harga Manchester United. Akan tetapi Pogba sendiri yang membuat rumor kepergiannya semakin membara. Ia membuat pernyataan yang mengagetkan lewat media sosial miliknya ketika saling berbalas komentar dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Claudio Marchisio. Semua berawal ketika Pogba mengunggah sebuah unggahan video kerjasamanya dengan merek olahraga ternama Adidas. Pada kolom komentar, Marchisio menuliskan permintaannya kepada Pogba untuk kembali ke Juventus. Kami juga butuh satu di Turin, pergilah, kembalilah, pergilah, kembalilah. Tulis Marchisio pada kolom komentar unggahan Pogba di Instagram. Jawaban Pogba membuat spekulasi kepindahannya ke Turin semakin menjadi-jadi. Ia berkata, "Oke Principino, destinasi berikutnya adalah Turin." Seperti yang diketahui, Pogba pernah mengenakan seragam Juventus bersama Marchisio selama 4 musim. Ia kembali ke Old Trafford setelah Manchester United merekrutnya dengan harga yang fantastis, yakni sebesar 105 juta euro. Duet Ronaldo dan Bruno di timnas akan berlanjut di klub. Tim nasional Portugal meraih hasil positif kala menghadapi Israel. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Portugal menghadapi gelaran Piala Eropa 2020. Pasukan Fernando Santos berhasil membungkus kemenangan di laga kali ini. 2 gol Bruno Fernandes dan masing-masing 1 gol dari Cristiano Ronaldo dan Joao Cancelo membawa Portugal menang telak 4-0 atas Israel. Hasil ini jadi pertanda positif bagi Portugal. Jelang tampil di ajang Piala Eropa 2020, Selecao das Coenas sendiri jadi salah satu tim unggulan setelah keberhasilan mereka menjadi juara pada edisi sebelumnya. Bermain di Stadion Alvalade, Kamis 10 Juni 2021, Portugal tampil percaya diri. Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan langsung bermain menekan sejak menit-menit awal pertandingan. Akan tetapi, pertahanan cukup rapat diperlihatkan Ofri Arad dan kolega di lini belakang Israel. Tim arahan Fernando Santos baru berhasil membuka keunggulan di menit-menit akhir jelang babak pertama usai. Gol pertama diciptakan Bruno Fernandes pada menit ke-42. Portugal kemudian menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 berkat gol tambahan Cristiano Ronaldo jelang turun minum. Sementara itu di babak kedua, Israel sempat beberapa kali berusaha menciptakan peluang. Akan tetapi, Ruben Dias dan rekan-rekan bermain cukup baik untuk mengawal lini pertahanan Portugal. Joao Cancelo kemudian berhasil membawa Portugal menjauh di menit ke-86. Kemudian Bruno Fernandes mencetak gol keduanya di laga kali ini, sekaligus membawa Portugal mengakhiri perlawanan Israel dengan skor telak 4-0. Jika Cristiano Ronaldo benar gabung Manchester United, Bruno Fernandes praktis sangat bahagia. Sebab mantan gelandang Sporting Lisbon ini terang-terangan menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pesepak bola favoritnya. Tumbuh dewasa, semua orang tahu Cristiano Ronaldo adalah pemain favorit saya. Saya pikir itu sedikit dari segalanya kekaguman kepada Ronaldo, kata Bruno Fernandes mengutip dari Gol Internasional. Umpan-umpan terukur Bruno Fernandes dijamin akan memudahkan Cristiano Ronaldo dalam membobol gawang lawan. Menarik menanti kelanjutan masa depan Cristiano Ronaldo yang digadang-gadang meninggalkan Juventus pada musim panas 2021.